Oke, selamat siang pemirsa channel YouTube Turansam. Kembali lagi dengan saya Mr. Taufik ya. Kali ini konten saya berjudul dua cara untuk menjalani hidup yang menyenangkan. Refleksi dari Ibnu Abi Thalib berasal dari kutipan aslinya. Ada dua cara untuk menjalani hidup yang menyenangkan, entah itu dalam hati seseorang ataukah dalam doa seseorang. Jadi tetap di channel ini semoga Anda bisa terinspirasi dan termotivasi menjalani kehidupan yang serba penuh dilema. Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad serta salah satu tokoh paling dihormati dalam sejarah Islam, terkenal dengan kebijaksanaan dan pandangannya yang mendalam tentang kehidupan. Salah satunya kutipannya yang menginspirasi berbunyi, ada dua cara untuk menjalani hidup yang menyenangkan, entah itu di dalam hati seseorang ataukah di dalam doa seseorang. Ini kutipan ini mengandung pesan yang mendalam tentang bagaimana seseorang mencapai kebahagiaan, kedamaian dalam hidupnya melalui kekuatan hati dan doa. Mari kita lihat definisi kebahagiaan di dalam hati ya. Menurut Ali bin Abi Thalib, menekankan pentingnya kebahagiaan yang berasal dari dalam hati. Ini adalah kebahagiaan yang sejati karena tidak tergantung pada eksternal tetapi pada kedamaian dan kepuasan batin. Alasan yang pertama, kebahagiaan itu ada di dalam hati karena untuk berada di dalam ketenangan batin ya. Kebahagiaan itu menurut Ali bin Abi Thalib berada di dalam ketenangan batin. Alasannya ketenangan batin adalah fondasi kebahagiaan sejati. Dan juga Ali bin Abi Thalib mengajarkan bahwa dengan mengendalikan emosi dan pikiran seseorang dapat mencapai kedamaian yang mendalam. Karena ini melibatkan proses introspeksi, penerimaan diri dan pengampunan terhadap diri sendiri dan orang lain. Alasan kedua kenapa kebahagiaan itu ada di dalam hati adalah karena sebagai pengembangan diri. Karena alasannya adalah kebahagiaan dalam hati juga berasal dari pengembangan diri yang berkelanjutan. Ali bin Abi Thalib juga menekankan pentingnya pengetahuan dan pembelajaran. Dengan terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, seseorang dapat merasa lebih percaya diri dan puas dengan dirinya sendiri. Alasan kenapa kebahagiaan itu ada di dalam hati yang ketiga adalah karena kebahagiaan itu berasal dari keikhlasan dan ketulusan. Alasannya, keikhlasan dalam niat dan tindakan adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan batin. Ali bin Abi Thalib juga menekankan pentingnya melakukan segala sesuatu dengan tulus dan tanpa pamrih. Dengan demikian seorang dapat merasakan kepuasan yang mendalam dan dari mengetahui bahwa mereka telah berusaha sebaik mungkin dan melakukan yang terbaik dalam setiap situasi. Kebahagiaan itu selain yang kedua juga berasal dari dalam doa. Yang pertama, kebahagiaan itu berasal dari dalam hati. Yang kedua, kebahagiaan itu berasal dari dalam doa. Karena apa? Doa itu adalah aspek lain yang sangat penting yang dalam mencapai hidup yang menyenangkan. Menurut Ali bin Abi Thalib, doa bukan hanya tentang meminta, tapi tentang bersyukur, memohon petunjuk, dan mencari kedamaian. Kebahagiaan dalam doa berasal dari koneksi dengan Tuhan. Ya, alasannya kenapa
kita harus melakukan koneksi dengan Tuhan, ya, melalui doa untuk mencapai kebahagiaan, karena itu adalah cara untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Melalui doa, seseorang dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka yang membawa kedamaian dan ketenangan. Ali ibn Abi Thalib mengajarkan doa adalah sarana untuk mencari petunjuk dan kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup. Kebahagiaan dalam doa juga merupakan bisa terwujud melalui rasa syukur, ya. Salah satunya adalah elemen kunci. Rasa syukur adalah elemen kunci dari doa, dan juga bisa dengan mengucapkan terima kasih, ya, kepada Tuhan atas berkah yang diberikan. Seorang dapat mengembangkan perspektif yang lebih positif dan menghargai apa yang mereka miliki, dan membantu dalam menciptakan rasa kepuasan dan kebahagiaan yang mendalam. Kebahagiaan dalam doa bisa diwujudkan melalui permohonan dan harapan. Artinya apa? Doa juga merupakan sarana untuk menyampaikan permohonan dan harapan. Dan Ali ibn Abi Thalib juga mengajarkan bahwa dengan memohon kepada Tuhan, seseorang dapat merasa lebih optimis dan yakin bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mendukung mereka. Karena ini memberikan rasa aman dan ketenangan dan dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Jadi, apa hubungannya antara integrasi hati dan doa? Hubungannya sebagai fungsinya adalah untuk mencapai hidup yang menyenangkan, ya. Ali ibn Abi Thalib juga mengajarkan bahwa kebahagiaan dalam hati dan doa harus berjalan seiring. Keduanya saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Alasannya yang pertama, cara mewujudkan integrasi dan doa itu bisa kita lakukan dengan meningkatkan kedamaian batin melalui doa, ya. Rinciannya adalah doa dapat membantu memperdalam kedamaian batin. Dengan merenung dan berdoa secara teratur, seorang dapat mengembangkan ketenangan yang lebih besar dalam hati mereka, dan ini membantu dalam menghadapi stres dan kecemasan yang lebih efektif. Cara mengintegrasikan hati dan doa yang kedua adalah dengan menjalani kehidupan yang lebih berarti, yaitu dengan di mana integrasi hati dan doa memungkinkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Doa memberikan panduan dan arah, sementara kedamaian batin memungkinkan seorang untuk menjalani hidup dengan penuh makna dan tujuan. Cara mewujudkan integrasi hati dan doa yang ketiga adalah dengan mengatasi tantangan hidup, yaitu dengan memiliki kedamaian batin dan kekuatan doa. Bila seorang lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup, Ali ibn Abi Thalib mengajarkan bahwa dengan ketenangan dalam hati dan keyakinan dalam doa, seorang dapat mengatasi rintangan dengan lebih efektif dan tetap optimis. Cara mempraktikkannya untuk mencapai ketenangan hati dan doa, kebahagiaan hati dalam doa, yaitu dengan melakukan meditasi dan refleksi, ya. Jadi praktik untuk mengembangkan kebahagiaan dalam hati dan doa bisa dilakukan dengan yang pertama dengan meditasi dan refleksi, ya. Caranya adalah dengan meluangkan waktu setiap hari untuk meditasi dan refleksi. Ini membantu menenangkan pikiran dan mengembangkan kedamaian batin, karena meditasi dapat dilakukan dengan duduk tenang, fokus pada pernapasan, dan mengarahkan pikiran pada hal-hal yang positif. Cara atau praktek untuk mengembangkan kebahagiaan dalam hati dan doa yang kedua adalah dengan doa yang tulus. Caranya, praktiknya, berdoalah Anda dengan tulus dan khusyuk, karena Ali ibn Abi Thalib
mengajarkan bahwa doa yang dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh kesadaran memiliki kekuatan yang luar biasa, meluangkan waktu untuk berdoa setiap hari, memohon petunjuk dan bersyukur atas berkah yang diterima. Praktik yang ketiga untuk mengembangkan kebahagiaan dalam hati dan doa adalah dengan cara pengembangan diri. Caranya adalah dengan teruslah Anda belajar dan berkembang, ya. Ali Ibn Abi Thalib menekankan pentingnya pengetahuan dan pembelajaran. Dengan mengembangkan diri secara terus-menerus, seorang dapat merasa lebih puas dan bahagia dalam hidupnya. Praktik yang keempat untuk dapat kebahagiaan dalam hati dan doa adalah dengan berbuat baik, ya. Caranya adalah dengan melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Karena keikhlasan dalam berbuat baik dapat membawa kebahagiaan yang mendalam dalam hati. Ali Ibn Abi Thalib juga mengajarkan bahwa dengan membantu orang lain kita juga membantu diri kita sendiri. Akhirnya Ali Ibn Abi Thalib kutipannya, ada dua cara untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan, entah itu di dalam hati seseorang atau dalam doa seseorang, mengandung kebijaksanaan yang mendalam tentang bagaimana mencapai kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Dengan mengembangkan kedamaian batin dan mempraktikkan doa yang tulus, seorang dapat menemukan kebahagiaan yang sejati dalam hidup yang bermakna, serta dengan mengintegrasikan antara hati dan doa memungkinkan seorang untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik dan menjalani kehidupan dengan penuh makna dan tujuan. Karena melalui refleksi dan praktik yang konsisten, ya, kita dapat mencapai kebahagiaan yang sejati seperti yang diajarkan oleh Ali Ibn Abi Thalib. Semoga konten ini, ya, kutipan Ali Ibn Abi Thalib, ya, tentang cara untuk menjalani hidup yang menyenangkan itulah dengan cara menyenangkan melalui, apakah itu melalui dalam hati atau melalui doa seseorang, ya. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi kita untuk selalu berbuat baik, berdoa, bersyukur, ya, melakukan meditasi dan melakukan praktik-praktik yang berwujud berpositif, ya. Menurut ajaran Ibn Abi Thalib bisa menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, ya, baik itu adalah kebahagiaan melalui dalam hati seorang atau dalam diri seorang, menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita dalam meraih apa yang kita inginkan, terutama dalam ketenangan batin, ya, sampai aja kita menjemput. Semoga konten ini bisa dibagikan kepada siapapun, bisa menjadi pertolongan yang sangat berharga bagi orang yang membutuhkan kebahagiaan yang sejatinya. Sampai jumpa, terima kasih atas perhatiannya dan subscribe-nya. Jangan lupa dia selalu menonton, dia, channel YouTube Teransam. Terima kasih atas sepertinya. Terima kasih. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.